Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa terus menjumpai Anda semua. Ini sekarang sudah memasuki hari yang keberapa ya? Hari Ramadan. Ada yang kelima, ada yang keenam, atau ya, tapi pokoknya masih terus semangat dulu yang penting ya. Dan kami temani Anda dengan berbagai informasi yang aktual. Dan seperti biasa Mhm. dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Saya Hersibun Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman semua dan Yes. teman-teman harus tahu bahwa sekarang sedang terjadi hal yang sangat serius terhadap Indonesia. Hmm. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan data-data soal sertifikasi halal dan sebagainya itu dipertaruhkan dalam perjanjian Indonesia dengan Amerika. Yes. Apa nama perjanjiannya, Mbak? Namanya itu ART. Ap- ap- Iya, agreement on trade, Reciprocal agreement, trade. Ya. iya, on Hmm. reciprocal trade, ya. Ya, ya. Jadi sebenarnya perjanjian apa kesepakatan kerjasama timbal balik lah sebenarnya begitu. Tapi kalau Betul. kita baca-baca poin-poinnya itu nggak bukan timbal balik ya Mbak Agi, betul-betul Indonesia itu Boncos abis Indonesia. ya, itu kan, dan sebenarnya negosiasi itu kesepakatan semacam itu kan menunjukkan kualitas kita juga ya, satu kemampuan kita Betul. dalam negosiasi, dan kedua juga bagaimana kita dalam bargaining gitu. Karena ini soal tarif ini saya lihat penjelasan dari pemerintah itu tidak memadai, tetapi bukan hanya tarif, perjanjian tadi, ART tadi, perjanjian ART tadi itu nggak memadai. Dan yang sekarang paling viral banget memang ada satu tulisan ini, tadinya menyebar di WhatsApp grup aja Mbak di ya, tapi Mhm. kemudian ini ditulis oleh seorang penulis katanya, dan dia katanya kontributor di Utrecht di Belanda sana, namanya Ija Latukonsina. Tulisannya detail banget, dia mencermati soal itu, ada 45 halaman katanya, dan dia sudah baca detailnya, dan dia menunjukkan bahwa banyak media, bukan hanya media di dalam negeri tapi media di dunia pun itu sepotong-potong melihatnya. Tapi secara keseluruhan agreementnya itu benar-benar, kalau anda membaca banyak loh ya. Sekarang ini bukan hanya di media sosial tapi banyak media-media juga udah mulai menguatnya beritanya, apa tulisan dari Mhm. Ijala Tukonsina ini. Yang menarik Mhm. karena dia detail sekali melihatkan, dan kalau udah kayak gitu kita cuma bisa geleng-geleng kepala ya Mbak Agi dengan membaca itu Iya. ya. Oke. Dan kita tidak menjawab penjelasan yang memadai dari pemerintah, kecuali misalnya puji-pujian dari Teddy yang menyatakan Sekap yang ikut hadir ya di sana, kan cuman yang ikut hadir kan cuman Teddy sama Balil ya Mbak Agi ya. Erlangga. Hah? Mhm. Erlangga ada? Iya, Erlangga juga ikut ke Oh, oke. Amerika ya. Terus yang kemarin Mhm. disebutkan bahwa yang ikut adalah Balil. Ya kita tahu lah, misalnya Iya, Bahlil kapasitas, juga, betul. ya kapasitas seorang seperti Bahlil dan sebagainya, mungkin dia untuk di dalam negeri main politik dan sebagainya dia jago gitu. Tapi dalam dunia internasional, apalagi urusan dengan negosiasi dengan pebisnis besar, ya tentu saja jadi persoalan. Dia selain itu dia tentu punya keterbatasan juga dalam komunikasinya kan Bahlil. Ya ini yang Mhm. menjelaskan kemudian kita jadi seperti ini. Nah, tapi mungkin kalau kita bahas semuanya terlalu gede banget ya, terlalu banyak ya Mbak Agi ya, Yes. panjang banget ya. Mungkin kita pilih satu atau dua gitu setidaknya Mbak Agi yang mau kita bahas apa dampak dari eh, perundingan antara, kesepakatan antara, pertama kali dagang antara Prabowo dengan Trump yang dilakukan di sela-sela BOP itu gitu. Sebenarnya Mhm. itu acaranya yang lebih penting BOP-nya atau perjanjian dagangnya, buat Trump kayaknya lebih penting tentang perjanjian dagangnya ya Mbak Agi ya. Iya, betul. Karena sesi untuk perjanjian itu kan terjadi dibuat pertemuan khusus begitu ya. Dan sementara kalau untuk BOP-nya ngomongnya juga tidak panjang karena kan dibatasi masing-masing pemimpin negara tersebut. Ada berapa sekitar 40 begitu ya anggota BOP tersebut dan kemudian mereka secara bergilir menyampaikan eh, apa opini masing-masing. Tapi yang jelas berpengaruh kepada ekonomi Indonesia ini adalah perjanjian dagang tersebut. BOP mungkin nanti kita bahas lagi ya Mas. Ini harus dibahas secara berseri sih, karena supaya ini sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat gitu yang tidak memiliki waktu untuk membaca dengan lebih detail, untuk mencari-cari berita dengan lebih lebih luas gitu ya. Karena ini pun juga sebetulnya di media-media asing juga ini dibahas, di media Amerika sendiri juga dibahas. Bahkan kalau di media Amerika yang sedang rame itu adalah bagaimana eh, soal BOP itu justru banyak sekali rencana-rencana untuk mengkomersialisasi Gaza gitu. Jadi memang ada sesuatu ekonomi yang besar, rencana ekonomi yang besar di balik
BOP itu sendiri, di balik rencana-rencana Trump itu sendiri. Dan ini banyak disoroti bahkan oleh media Amerika sendiri. Tapi kita tidak akan membahas itu. Mungkin next kita akan bahas itu. Tapi yang jelas soal halal aja Mas Yesu. Kita cukup satu Hmm. saja kayaknya. Nanti Oh, yang lain kita bahas mumpung, supaya lebih mumpung detail bulan ya. Ramadan lagi ya gitu ya. Betul, ini betul-betul ujian buat rakyat Indonesia. Banyak sekali ini berita ini masif, viral, dan membangkitkan kemarahan serta kekecewaan dari banyak masyarakat Indonesia. Saya perhatikan, saya cari setiap kali ada unggahan tentang kesepakatan soal produk halal ini, itu selalu dibanjiri oleh komentar-komentar begitu. Dan viewersnya itu sampai ribuan, komentarnya pun juga nggak kalah sengit begitu. Coba apa sih yang terjadi pada kesepakatan produk halal ini dari Amerika yang akan masuk ke Indonesia? Karena ternyata Indonesia ini melonggarkan aturan halal yang produk dari Amerika yang masuk ke Indonesia. Jadi yang selama ini produk halal ini sangat ketat, begitu ya, pengawasannya sangat ketat karena itu memang juga amanah dari konstitusi dan itu juga dimintakan oleh seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Dan itu sebagai bentuk implementasi penerapan dari undang-undang yang ada. Coba kita lihat ya, saya baca dari IDN Times saja, ini yang sudah diringkas. Tapi nanti kita lihat bagaimana pendapat MUI, bagaimana sebetulnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu bahkan sudah membuat aturan-aturan dan ternyata itu dilanggar sendiri aturannya. Siapa Aturan yang produk dibuat halal oleh itu Babe Haikal ya. Haikal Hasan. Nah, ntar dia Betul. bilang muke lu jauh. Dia biasanya nanti kita gitu dia kalau dia ngomongin. Jangan ngomong begitu Ya, ya. apa kemudian Haikal Hasan ini akan berkelit bagaimana coba? Sementara jejak digitalnya sangat luar biasa bagaimana dia membanggakan bahwa semua produk itu nanti harus masuk sertifikasi halal sebagai salah satu pendapatan Indonesia juga begitu. Coba ya kita lihat ini saya membaca di Instagram dari IDN Times. Dia menulis produk pangan AS masuk ke Indonesia. Aturan halal dilonggarkan, tidak hanya dilonggarkan, ini luar biasa. Tidak pernah kita memikirkan sebelumnya akan seperti ini. Dia menulis Indonesia bakal mengimpor produk pangan dan pertanian dari Amerika Serikat lewat kesepakatan tarif resiprokal atau RTA yang disepakati Presiden Prabowo dan juga Donald Trump, di mana pasal 2.22 mengatur pelonggaran sertifikasi halal seperti penerimaan standar penyembelihan yang dilakukan di Amerika selama sesuai hukum Islam. Pembebasan label halal untuk produk non hewani, pakan ternak, produk-produk GMO atau rekayasa genetika maupun non GMO, sampai kemudian kemudahan pada sektor logistik tanpa kewajiban sertifikasi halal. Nanti kita penyembelihan seperti apa begitu ya, bagaimana pelonggaran itu. Itu RTA juga membebaskan pegawai pengemasan dan pergudangan Amerika dari tes kompetensi halal. Jadi mereka tidak perlu, seharusnya yang menangani halal juga mereka mengerti soal halal itu apa sih. Jadi ada tes kompetensinya sebagaimana halnya yang terjadi di Selandia Baru, yang terjadi di Australia, yang mereka mengekspor produk halalnya ke Indonesia secara berkala. Orang Indonesia atau pemerintah Indonesia mengirimkan untuk menginspeksi, mengirimkan petugas untuk melakukan inspeksi di sana. Bahkan saya juga pernah mendengar bahwa ada pengawasan orang kita yang ada di sana secara berkala mengawasi. Dan seingat saya, Pak Pres Maruf Amin tahun 2024 bulan Februari itu juga pergi ke Selandia Baru misalnya untuk melihat proses Mas Hersu. Proses di sana bagaimana pengemasannya, pengepakannya, penyembelihannya dan kemudian makanannya dari mana. Di situ ditunjukkan makanannya dari padang rumput yang segar apa ya, semuanya itu yang namanya halal dari A sampai Z. Itu harus halal, tidak hanya proses penyembelihannya tapi juga makanannya. Sementara di sini itu semua tidak tidak menjadi hal yang krusial lagi begitu. Nah, itu tadi membebaskan pegawai pengemasan dan pergudangan dari sertifikasi yang menunjukkan bahwa dia adalah ahli halal dengan dasar hukum pasal 46 sampai 47 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kita udah punya undang-undangnya dan sangat komplit. Kemudian memungkinkan pengakuan sertifikat luar negeri tanpa pengajuan baru. Meski seluruh produk tetap wajib diregistrasi saja ke BPJPH itu tadi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebelum beredar di pasar. Tapi tidak ada kewajiban untuk melakukan sertifikasi seperti oleh BPOM gitu ya. Terus kemudian di situ, padahal produk halal itu kan banyak sekali Mas Hersu. Jadi dari produk hewan, dari produk non hewan, seperti misalnya makanan ternak.
itu tidak diwajibkan harus bersertifikasi halal. Nah, bagaimana kalau seandainya dia makannya sembarangan? Misalnya dia beternaknya dekat dengan babi, misalnya orang yang sama juga memelihara babi dan juga memelihara hewan ternak yang lain yang akan diekspor ke Indonesia misalnya, atau juga mengandung makanan-makanan yang tidak halal di kita, begitu. Apakah nanti kemudian hasil ternaknya, dagingnya yang kita makan itu menjadi halal? Nah, itu kemudian jadi sumir dengan adanya perjanjian ini. Nah, dalam kesepakatan tarif itu, ini kalau kita melihat ya, kita udah paham lah. Kenapa Prabowo kemudian seperti menyerahkan kedaulatan soal kehalalan ini, Hmm. mempercayakan kepada Amerika, begitu, apapun yang mereka kirim, gitu kan, bisa dikonsumsi nanti di masyarakat Indonesia dan di sini pun tidak harus ada sertifikasi halal, ya karena tekanan soal tarif gitu. Karena memang Indonesia menginginkan tarif yang serendah-rendahnya, bahkan ada ribuan yang bertarif nol dari berbagai macam dan berbagai turunannya begitu ya. Tapi kan nggak seperti ini juga kemudian Hmm. kita memberikan kompensasinya begitu. Coba ya kita lihat ini MUI, Majelis Ulama Indonesia, seperti misalnya Kiai Haji Khalil Nafis, saya lihat di Instagramnya, beliau ini adalah Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Pusat, yang kemudian menyatakan bahwa jangan dibeli produk-produk tersebut. Dia menulis seperti ini, Mas Hersu. Ya Allah, ini perjanjian atau penjajahan ya? Telak banget. Kok jebol semua aturan dan bebas dagang di Indonesia? Amrik. Jadi bebas mengelola semua ke kekayaan Indonesia. Ini melanggar konstitusi dan hak asasi kita. Sertifikat halal tak lagi peduli, data pribadi bisa diberikan. Saya minta pemerintah mengkaji ulang perjanjian yang merusak kedaulatan negara dan merugikan ekonomi bangsa. Saya minta rakyat mau peduli dengan ekonomi dalam negeri dengan tidak mau membeli barang-barang Amerika yang tak bersertifikat halal, bahkan semua produk impornya, yang artinya sama aja dengan ajakan boykot ya untuk tidak Ya. tidak membeli atau mengkonsumsi produk mereka. Wakana dan ada Nabi yalbisu memakai Nabi al-Qolanisa. Qolanis itu makna qolansu kepada kopiah. Jadi kopiah ini sunnah Nabi. Karena apa? Auratnya baina surah war rukbah. Tapi pakai kopiah itu adalah sunnah Nabi. Tapi udah zaman Nabi nggak ada kopiah hitam. Ini bikinannya gaya Soekarno. Itu kan gak ada orang pakai kopiah hitam begini. Pas ketika mau rapat, kok cakep kopiahnya? Ya cakep Pak Karno. Sini saya tak pakai kata Pak Karno. Sini. Oh kalau gitu nih jadi kopiah nasional kita. Nah, menjadi kopiah nasional. Makanya Pak Prabowo pergi ke Amerika pakai kopiah. Cuman sayang barang-barang Amerika ke sini boleh nggak sertifikasi halal. Makanya kalau nggak ada sertifikasi halalnya nggak usah beli. Ya, ibu bapak nggak usah beli makanan-makanan yang tidak ada sertifikasi halalnya. Kenapa? Khawatir tidak halal. Kalau ada label halalnya, berarti ada yang tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab? BPJPH, Badan Jaminan Produk Halal. Dan di situ ada komite halalnya, ada komisi fatwanya yang ada komite fatwa, ada komisi fatwa yang menghalalkan. Jadi besok kalau barang-barang Amerika masuk ke Indonesia tanpa label halal, tidak usah dibeli. Ya, belanja yang ada label halalnya gitu. Nanti kita bisa pertimbangkan ini melanggar undang-undang apakah tidak. Ya. Tapi kita umat tidak usah membeli produk di Indonesia ini atau di luar negeri yang tidak ada label halalnya untuk dikonsumsi. Ini biar lebih hati-hati. Ya, ya. Ya, memang benar. Jadi kalau Pak Khalil Nafis tadi, Kiai Khalil Nafis tidak hanya menyoroti soal halal haramnya ya ini, tapi semuanya memang perjanjian itu betul-betul saya nggak ngerti kok bagaimana bisa ada perjanjian semacam itu terjadi, kan kita bingung banget ya. Dan kedua tentu saja tadi kita kan bilang kita fokus pada halalnya. Tahu saya padahal kalau kayak di Amerika ya kan ada juga tradisi orang Yahudi. Ya, Yahudi itu kan juga makanan halal, Mbak. Kosher ya Ya, dia di sana. Dan itu betul. mereka perlakuan dengan ketat banget gitu. Nah, ini sementara di Indonesia barangnya mau dikirim nggak bisa seperti itu. Jadi
ini betul-betul dari sisi ini bukan kesalahannya Amerika sebenarnya. Kalau Amerika kan suka-suka dia lah, orang dia yang mau dagang gitu ya. Tapi kita bagaimana mungkin itu meloloskan itu? Pertanyaan saya, apakah sebelum perjanjian itu sudah ditelaah semua poin demi poin perjanjian itu, atau tiba-tiba mendadak kemarin di sana terus kemudian langsung ditandatangani dulu tanpa ada review dulu terhadap poin item-item dari perjanjian itu gitu loh, yang saya bingung itu. Iya, biasanya presiden pergi ke luar negeri untuk melakukan negosiasi seperti ini, itu ditemani oleh orang-orang dari Kementerian Luar Negeri yang mereka memang memiliki keahlian sebagai negosiator. Setahu saya seperti itu. Dan kalau banyak berhubungan dengan ekonomi, maka orang ekonomi banyak berhubungan dengan pertanian. Mereka yang mengerti betul tentang kesusahan para petani di Indonesia, perjuangan para petani di Indonesia, sehingga jangan sampai dengan sebuah perjanjian kemudian mereka makin susah. Begitu juga dengan soal produk halal. Ini pasti seharusnya sudah diantisipasi karena sebelum Prabowo pergi ke sana, ini sudah banyak tulisannya, Mas Hersu, keinginan bagaimana Amerika itu menginginkan produk mereka supaya dibebaskan dari sertifikasi halal tersebut, supaya lebih bebas untuk berdagang begitu, supaya mereka lebih penetrasinya lebih luas lagi. Ya jelaslah seperti itu kan. Tapi bagaimana mungkin terus kemudian kita menyerah begitu saja, dan bahkan ini kan belum tanpa diskusi dengan DPR sebagai wakil rakyat, walaupun kita tahu DPR juga agak-agak begitu ya, tapi setidaknya ada proses yang dijalani, yaitu misalnya presiden sendiri atau bahkan menteri-menterinya begitu, menteri agama, menteri apa dan sebagainya yang terkait dengan hal ini berdiskusi dengan DPR, dan bagaimana kelanjutan. DPR juga bertanya kepada konstituen juga begitu. Ini hal yang penting, Mas Herzu, ini gebrakan yang betul-betul bikin kaget ya, kaget. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh netizen itu luar biasa. Sekarang sedang heboh soal ini. Coba saya beralih ke Tempo nih ya, berbagai media lah kita melihat. Di Tempo dia ada pernyataan ya dari Kiai Asrorun Niam, ini Ketua MUI bidang fatwa ya, Asrorun Niam Soleh, yang dia mengatakan bahwa produk Amerika yang masuk tidak perlu sertifikasi halal merupakan hasil kesepakatan dagang dengan Amerika, itu sudah menyalahi hak asasi manusia, sudah menyalahi undang-undang yang ada di Indonesia. Dia mengatakan bahwa produk yang masuk wilayah Indonesia tetap wajib memiliki sertifikasi halal. Kewajiban sertifikasi halal tidak dapat dinegosiasikan. Jadi itu bukan wilayah negosiasi. Itu tidak negotiable begitu ya. Nah, kewajiban sertifikasi halal tidak dapat dinegosiasikan, dan kewajiban itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dia menyebutkan seperti ini. Undang-undang itu menyebutkan semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Nah, kemudian Prabowo membawa ini menjadi bagian dari perjanjian. Apakah Prabowo tidak tahu tentang undang-undang soal kehalalan produk ini? Dan kemudian siapa yang mendampingi, siapa yang membisiki begitu? Bahkan menganggap berbagai perjanjian tersebut sebagai keuntungan, sebagai keberhasilan. Bahkan Teddy yang kita tahu rekam jejaknya tadinya adalah sebelum menjadi Seskap adalah orang yang secara administratif lah ya, membawa, kalau netizen mengatakan ini kan orang yang membawa berkas, orang yang melayani begitu ya, yang melayani Jokowi sebelumnya selama 5 tahun, orang yang melayani Prabowo selama 5 tahun, dari Jokowi ke Prabowo, dan kemudian tidak ada jejak secara ekonomi, tidak ada jejak pengetahuan yang seperti itulah, walaupun dia S2, kemudian dia belajar untuk S3 dan sebagainya. Tapi kemudian ini menjadi olok-olok apa yang dinyatakan oleh Teddy juga, Mas Hersu. Karena ya dia mengatakan bahwa sedia payung sebelum hujan gitu ya. Kita semuanya sudah sudah memperkirakan. Kita semua sudah mengetahui begitulah, sudah mengetahui bahwa memperkirakan bahwa akan seperti ini ya. Intinya kita Indonesia siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Oke, sebelum ada keputusan Supreme Court, Mahkamah Agung, kita sudah negosiasi bahwa presiden dan tim dari 32% menjadi 19%. Kemudian mungkin juga akan bisa lebih turun lagi. Oke. Nah, setelah ada Supreme Court kemarin, ya
tentunya dari 19 menjadi 10% itu secara hitung-hitungan lebih baik gitu ya. Tapi intinya pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Oke, jadi kita sudah sedia payung sebelum hujan. Itulah kira-kira. Bagaimana? Jadi mengikuti apa ya? Mengikuti arus saja begitu ya. Kurang lebih lah seperti itu. Dan yang paling banyak kuatnya adalah kita itu sudah mengantisipasi ini, sehingga kita itu sudah sedia payung sebelum hujan. Kan tidak sesederhana itu, Mas Hirsu. Dan yang dibangga-banggakan itu kan bisa menghasilkan tarif dari 32% jadi 19%. Itu kan yang dibanggakan gitu. Padahal kan sebenarnya aturan dari Mahkamah dan itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung kan gitu. Walaupun Trump ngotot kembali ke 10% tapi terus balik lagi 15%, tapi itu kan potensial dibatalkan lagi karena itu kan Betul. melampaui kewenangan Kongres, itu kan seharusnya seperti Iya. itu ya. Tapi ada celah, dia katanya sampai 150 hari memberlakukan itu, begitu ya, bisa sampai Ya. 150 hari dengan itu, dan dia mengatakan berjanji akan terus mencari celah begitu agar Iya. itu tarif yang dia kenakan itu tetap bisa berjalan. Tapi kan dia ini melawan Supreme Court, melawan Mahkamah Agung, Iya. yang Dan itu bisa di-impeachment kalau seperti itu kan gitu. bisa. Nah, yang juga saya heran kan bagaimanapun juga ya ini kan kayak gini-gini ini kan pasti para diplomat kita semuanya itu kan pasti memantau apapun terutama yang di Amerika ya pasti dia akan memantau perkembangan detailnya seperti itu. Bahkan juga kita kan punya juga intelijennya dan sebagainya gitu, intelijen ekonomi dan sebagainya. Apa mereka nggak melihat itu, mengikuti perkembangan politik domestiknya Amerika begitu, sehingga mereka nggak tahu tiba-tiba baru sehari disepakati oleh Pak Prabowo dengan Trump, besoknya kemudian diputuskan di Mahkamah Agung diputuskan untuk dibatalkan. Kan proses semacam ini terbuka ya, semacam ini kan gugatan-gugatan ke Mahkamah Agung dan sebagainya kan proses yang terbuka sebenarnya. Dan sejak kapan proses pemerintah, sejak kapan Mahkamah Agung hakimnya di situ bersidang segala macam kan kita mesti tahu gitu. Diplomat kita tahu dan dengan begitu mereka bisa memberi masukan. Ini lebih baik tahan dulu Pak, ini nego dengan Trump, nggak usah jangan dipreser dengan Trump kan bisa seperti itu. Harusnya loh yang ini dalam benak saya mestinya cara bekerjanya seperti itu gitu. Kalau ini kan Ya, tiba-tiba Erlangga ya, mengatakan itu, Mas Ersu. nah, Menko Perekonomian Erlangga ya, mengatakan terkejut dengan hal itu, tapi sebetulnya sudah, saya tidak tahu ini hanya sekedar diplomasi atau apa. Kita sudah tahu sebetulnya bahwa akan terjadi sesuatu, tapi tidak menyangka bahwa ya. akan turun secara keseluruhan tarif dagang Amerika Serikat dengan semua negara itu menjadi 10%. Itu yang dikatakan, ini saya rasa ini pernyataan jujur, walaupun masih ya dibungkus soal sudah memperkirakan atau apa ya belum tentu juga begitu Iya. kan. Tapi ya Nah, sudah kalau sudah malu-malu memperkirakan lah. kan mestinya ditahan dulu kan perundingannya itu kan Betul. gitu. Iya, bisa ditahan dulu kalau seandainya Prabowo mendengarkan. Masalahnya Prabowo mendengarkan atau tidak? Atau siapa yang lebih didengarkan Prabowo dalam hal ini? Kalau yang dalam sistem pemerintahan kan sebetulnya banyak sekali, Mas Hersu, kan ada One Team Press, kemudian ada penasehat ekonomi, Dewan Ekonomi Nasional. Apa kerja Luhut Binsar itu? Ya, Luhut Binsar Panjaitan apa kerjanya selain memberikan nasihat-nasihat? Kan Ya, tentunya juga ada nasihatnya nasihat dari sempat dirinya. pernah ketemu nggak Pak Luhutnya? Memberi Itu dia. Ini masalahnya orang ini hanya menjabat saja, tapi jarang bertemu atau jarang didengarkan atau bagaimana? Atau ada memang penasehat khusus yang lebih melekat. Kita kan tidak tahu bagaimana ritme Prabowo sehari-hari begitu. Oke lah dia membawa Erlangga, membawa Bahlil, membawa Sugiono sebagai Menlu, membawa Teddy tentu saja, dan sejumlah pejabat lah. Pasti ada asisten-asisten atau dirjen atau apa yang dibawa juga oleh Erlangga dan harusnya sebagainya gitu. gitu kan. Makanya Iya, menurut saya ini kok ini membingungkan. Dan kemudian kan sebenarnya kan tujuannya Pak Prabowo ke sana itu untuk menghadiri KTT BOP-nya itu ya, pertemuan tingkat tinggi BOP kan sebenarnya gitu. betul. Nah, tapi justru yang dibanggakan oleh kita ini kan justru hanya Pak Prabowo yang satu-satunya kepala negara yang kemudian melakukan pertemuan bilateral dan membuat perjanjian dengan Trump. Tapi kalau hasilnya seperti ini ya nggak usah ketemu sama Trump kan gitu. Apa? Hasilnya membagongkan dan kemudian masyarakat rame-rame memberikan bukti bahwa yang tidak perlu harus menggadaikan dalam tanda kutip kedaulatan negara seperti ini, kedaulatan dari berbagai aturan yang sudah berlaku di Indonesia diabaikan begitu, mereka pun mendapatkan tarif yang rendah, bahkan ada yang lebih rendah dari Indonesia. Jadi
tanpa mereka harus berbuat yang berkorban sebanyak ini begitu, yang aturan-aturan yang mengagetkan. Oke lah, kemudian dengan perubahan begitu ya, perubahan tarif, Supreme Court mengintervensi kebijakan dari Trump dan kemudian dia harus menandatangani kesepakatan itu dengan Mahkamah Agung Amerika sendiri yang dia anggap sebagai anti Amerika, anti kan dia Make America Great Again kayak gitu, anti kepada cita-cita mulianya Trump begitu. Ya, bahkan dari internal sendiri, dari Amerika, dari Supreme Court itu kan kehendak rakyat yang ada di situ. Kalau saya membaca begini Mas Herssu, banyak sekali rakyat Amerika itu yang mengandalkan produk impor. Misalnya dari Indonesia, produk Bali itu udah berapa toko yang ada di sana yang kemudian menjual Bali kalau udah memakai nama Bali, kemudian itu menjadi daya tarik tersendiri begitu. Dan mereka bisa mengimpor dalam keadaan setengah jadi, dalam keadaan mentah, atau kemudian mereka furnish sendiri, atau dalam keadaan sudah siap jual. Itu macam-macam. Dan itu juga menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Amerika sendiri. Dan mereka seringkali berkunjung ke Indonesia dan menghasilkan devisa buat kita, dan tentu saja juga dia menyediakan lapangan kerja. Begitu juga dengan, kalau saya pernah lihat di banyak negara lah, seperti di Hong Kong apalagi, banyak sekali begitu ya, furniture Indonesia yang di sana kemudian dikerjakan ulang, seperti difurnis, dicat ulang apa dan sebagainya. Jadi memang menyediakan lapangan kerja. Dan dengan adanya tarif Trump ini, banyak sekali mereka yang kesulitan untuk melakukan importasi ke banyak negara, tidak hanya Indonesia. Dan suara mereka ya, mereka menentang apa yang dilakukan oleh Trump, kebijakan Trump. Seperti misalnya mereka ada perdagangan dengan Kanada itu kan besar sekali. Iya. Dan kemudian Trump gila-gilaan menaikkan tarifnya sampai ratusan hanya karena tidak menyukai Perdana Menterinya, hanya karena bersinggungan begitu ya, tersinggung apa dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang pribadi, private sebetulnya Iya. gitu. Dia tidak memikirkan itu. Oke, Mas Herssu, saya lanjutkan ya tadi apa yang dikatakan oleh Pak Asrorun Niam ya. Dia kemudian mengatakan Indonesia bisa melakukan transaksi perdagangan dengan negara apa saja, tapi transaksi perdagangan harus dilakukan dengan cara saling menghormati, saling menguntungkan, dan tidak ada tekanan politik. Dia pernah melakukan kunjungan berbagai negara di Amerika dan proses kerjasama dengan lembaga halalnya Amerika. Dalam kunjungan itu, Niam melihat sistem sertifikasi halal yang diakui di negara tersebut. Dia mengatakan gini, kalau Amerika berbincang soal hak asasi manusia, maka soal sertifikasi halal bagian dari implementasi penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi yang paling mendasar, yaitu hak beragama. Nah, ini yang kemudian disepelekan begitu. Nah, dia mengatakan bahwa misalnya kita beli barang dengan harga murah, tetapi tidak halal, dikasih gratis saja. Jika tidak halal, maka tidak boleh dikonsumsi. Itu kan sudah ajaran di dalam Islam memang seperti itu begitu. Dan kemudian dia juga soal transportasi, transparansi apa dan sebagainya. Dia mengajak masyarakat untuk tidak membeli produk yang tidak halal, hindari produk pangan yang tidak halal serta yang tidak jelas kehalalannya, termasuk jika produk AS yang tidak patuh pada aturan halal. Itu berarti seperti Anda bilang tadi ya, seruan boikot ini seperti MUI ya sudah menyampaikan. Sebenarnya seruan boikot ini kan sudah dua orang yang menyerukan seperti ini. Saya rasa akan lebih banyak lagi, apalagi kemarahan masyarakat ini terus-menerus selama 2 hari belakangan ini terus-menerus memuncak, Mas Herssu. Dan coba ya kita lihat, oh ya, kita harus lihat apa sih aturan yang ada di Indonesia. Coba kita lihat, ini 6 Oktober 2025 ya. Ini soal Babe Haikal. Ini BPJPH, Ahmad Haikal Hasan alias Babe Haikal menegaskan seluruh produk hingga kosmetik wajib mengantongi sertifikat halal mulai Oktober 2026 tahun ini. Berapa bulan lagi? Jika tidak mengantongi, itu produk dalam negeri itu ya? Iya, nah ini banyak yang mengatakan begini, ini UKM di dalam negeri, industri dalam negeri dikuyo-kuyo, dipaksa harus bersertifikasi halal, tapi sebagian besar mengatakan mereka tidak terpaksa, malah justru jualannya adalah produk halal. Dengan melakukan sertifikasi halal, menaikkan daya tarik dari produk mereka. Dan ini jika tidak mengantongi sertifikat tersebut, maka produk akan dikategorikan sebagai barang ilegal. Bayangkan, itu sudah aturan yang dibuat pada tahun lalu.
Nah, produk-produk yang wajib mengantongi sertifikat halal adalah barang dan jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta produk barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi, hampir kesemuanya kalau melihat seperti ini, tahun depan wajib halal. Kalau tidak halal, ya ilegal. Sesederhana itu, kata Babi Haikal. Dalam rangka mengerti soal halal, karena Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengamanahkan semua makanan, minuman, kosmetik, semuanya harus wajib memiliki sertifikasi halal. Dan selama ini kan memang belum diterapkan. Tapi sekarang Ya, ditegaskan gitu sangat keras bahwa deadline-nya adalah Oktober ya 2026. berantakan semua dong itu program-program itu, program halal dari Ya, saya pemerintah. nggak ngerti Babe Hekal mau ngomong apa ini dengan keadaan yang seperti Mungkin lu ini. jauh katanya pasti gitu ya. Nah, coba Mas Ersu dia juga mengatakan seperti ini. Kalau tidak ada label halalnya, kalau tidak ada label halalnya, tidak ada logo mengandung babi, berarti ilegal. Jadi kalau nggak ada label halal, harus ada gambar babi, logo begitu yang bawah itu mengandung babi. Nah, itu akan kita berikan surat peringatan sampai ujungnya pencabutan. Jadi tidak main-main. Gagah betul ketika itu ya mengatakan ini. Tidak tahunya kemudian ini malah justru ada kebijakan dari presidennya sendiri begitu. Hmm, Berat ya kalau udah kayak gini. berat, berat ini Mas Ersu. Coba kita lihat ya. Dari tadi, sebenarnya apa yang dikatakan halal itu kan berhubungan dengan alam, dengan lingkungan, bagaimana kita memperlakukan hewan dan sebagainya. Karena dalam Ya. sebuah industri seringkali ada percobaan dan Hmm. cruelty free atau bebas Kayak penyiksaan terhadap binatang itu penyiksaan ya. bagian dari sertifikat halal. Hmm. Betul. Jadi sebetulnya sudah bagus banget begitulah aturannya. Nah, coba kita lihat masyarakat yang kecewa ini mengatakan seperti apa. Saya harus baca agak banyak supaya pemerintah seandainya melihat podcast kita, maka mengertilah suara masyarakat gitu. Tiap hari ada aja gebrakannya. Ini kata Ndak Nura. Aku belum pernah semenyesal ini terhadap pemerintah. Kecewa banget, kata Dewi Sulistyo. Ini akun-akun organik ya. Gimana mau percaya sama labelnya mereka? Ya Allah, lindungi kami dari makanan yang haram dan berbahaya. We never knows propaganda apa yang mereka lakukan ke bahan pangan itu. Kita kembali seperti masa lalu, cari bahan yang alami dari desa, singkong, uwi, ayam kampung. Ini sudah pasrah ya. Bodoh banget presiden sekarang. Loh, ini masyarakat, ini bukan BEM UGM yang mengatakan itu ya. Nggak paham lagi, halal itu penting banget. Gila sih katanya. Kok jadi ngeri gini Indonesia? Itu kata Omah Krafi. Dia memakai Instagram dari produknya loh, nggak takut dia mengatakan seperti ini. Leni Nur Lindiastutik. Astagfirullahaladzim katanya. Makasih infonya Bu, kita jadi melek isinya apa yang dari Triumph itu. Maksudnya dari Trump gitu ya. Allah kok makin begini sih jadi WNI. Ini adalah komentar dari seorang ibu yang kemudian membeberkan, memberitahu ini loh soal halal tuh seperti ini, begitu Mas Ersu. Sebenarnya kita dijajah asing sama si paling anti asing, padahal dia sendiri asing. Maksudnya ini Pak Prabowo ya seringkali ngomong soal antek asing apa dan sebagainya. Sedikit lagi, hai antek-antek asing, kata Habibie Muhammad. Dia nyindir nih. Gimana ceritanya aturan halal dilonggarkan? Giliran ke pengusaha lokal ribet. Iya, aturan halal ini banyak sekali mengatakan giliran ke pengusaha lokal ribet. Sementara ke perusahaan luar negeri kok begitu saja bisa lolos. Gak ada habisnya berita-berita yang menggemaskan. Gundeng, dia mengatakan itu. Oke. Kenapa harus dilonggarkan? Takut itu kita. Menurut Anda gimana? Haikal Hasan disentil, ya. Kalah lagi katanya ini bukan perjanjian gitu ya tapi ya kita kalah. Prabowo mana paham ginian pokoknya menjabat, berita negatif datang terus di bulan puasa ya Allah ya ini ujian banyak sekali mengatakan seperti itu. Iya, betul. 58 pasti sangat bangga lagian mana ada 58 orang hasilnya juga ini mengatakan hasil curang begitu. Coba kita lihat Mas Hersu apa yang dikatakan oleh seorang ibu mengenai hal ini bagaimana dia mengatakan bahwa Indonesia menerima praktek apa dan sebagainya. Kita putar ya.
Guys, kalian udah lihat berita ini belum? Jadi, salah satu artikel dalam kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika, di situ disebutkan Indonesia harus menerima praktek penyembelihan di Amerika Serikat yang sesuai dengan hukum Islam atau Standard and Metrology Institute for Islamic Countries. Dan Indonesia juga harus membebaskan produk non-hewani dan pakan ternak, baik hasil rekayasa genetika maupun tidak, dari kewajiban sertifikasi halal dan pelabelan halal. Indonesia juga tidak boleh menetapkan atau mempertahankan kebijakan yang mewajibkan perusahaan Amerika untuk menunjuk ahli halal untuk mengawasi operasional perusahaan. Ini gimana ya kalau daging di Indonesia dibanjiri oleh daging dari Amerika, termasuk keju dan susunya juga, tapi tidak boleh disertifikasi halal versi Indonesia. Halalnya versi Amerika, di mana kita nggak tahu standar mereka itu seperti apa. Bahkan Amerika juga melarang kita mengirimkan ahli untuk mengawasi operasional perusahaan halal di Amerika tersebut. Terus produk pakan ternak juga nggak boleh disertifikasi halal versi Indonesia. Nah, kalau ternak Indonesia, contoh ayam, makan makanan yang nggak halal, apakah ayamnya ini masih halal atau enggak? Kok gagal paham ya sama pasal yang ini? Kalau menurut kalian gimana, guys? Oke, Mbak Agi, sedih ya. Kalau kayak gitu kita jadi Sedih. speechless ya. Cuman kita mau ngomong apa? Iya. Kalau udah seperti itu ya. Kita tapi akan terus suarakan ya hal semacam ini sampai pemerintah kemudian mendengar dan mengambil keputusan yang memang itu sesuai dengan konstitusi dan juga sesuai dengan kehendak dari rakyat. Itu Mbak Agi, kita ketemu lagi insya Allah di episode berikutnya. Saya Arsman Arif. Saya Agi Beta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Salam. Ya, salam akal sehat.